God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah. God is on the move. Ya, baik. Shalom semua. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan mulai kembali. Kita akan membahas satu topik yang menarik ya, yang kita juga akan mendapatkan satu wawasan yang begitu dalam, bahkan mengandung unsur biblika di situ. Dan nanti setelah usai presentasi saya, pemaparan bahan kuliah saya persilakan untuk kelompok satu untuk memaparkan tugas kelompoknya begitu. Baik, sambil menunggu yang lain dan tidak berpanjang lebar, kita akan buka pengajaran atau tafsir Perjanjian Lama, khususnya di Kejadian 3. Saya share dulu bahan saya. Ya, ini adalah satu topik yang menarik ya. Kalau kita membaca Alkitab secara utuh, tentu kita akan menemukan banyak hal-hal yang menarik. Saya nggak bilang hal-hal yang ganjil di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu satu hal yang menarik dan perlu kita pelajari, apalagi sebagai seorang teolog seperti itu. Nah, pada petang ini saya akan membahas satu topik ya tentang ular yang dikutuk oleh Tuhan dan termasuk manusia pertama yang juga dikutuk oleh Tuhan. Dan bahan-bahan yang sudah saya kasih beberapa waktu yang lalu, saya berharap teman-teman baca ya, walaupun itu nggak sempat lagi dikupas, tapi dibaca supaya mendapatkan poin-poinnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, bagaimana ketika manusia pertama itu yang diciptakan Tuhan itu, ingat baik-baik bahwa manusia pertama itu diciptakan, dia punya unsur yang namanya free will atau kehendak bebas. Kehendak bebas artinya apa? Karena dia diciptakan, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Atau dalam bahasa Latinnya itu disebut dengan imago Dei itu. Gambar itu dalam bahasa aslinya itu menggunakan selem ya, kecerdasan intelektual, beradaptasi, termasuk pengetahuan dan ada kehendak bebas. Sedangkan rupa Allah itu demut itu bahasa Ibraninya dan itu artinya holiness. Ya, John Calvin suka mengatakan itu adalah jubah kekudusan. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Paulus mengatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Seulang, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya begini, tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk menebus dosa. Yang utama itu adalah untuk memulihkan gambar dan rupa Allah. Seulang, tujuan utamanya itu untuk memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak itu. Ya, baru ntar caranya bagaimana penebusan itu. Mati, Imamat 17 ayat 11. Coba satu orang bacakan dulu dengan cepat ya, bantu saya. Imamat 17 ayat 11 silakan baca. Satu orang. Imamat berapa tadi, Pak? Imamat 17 ayat 11, Bu. Saya baca, Baca Pak, ya, ya. Pak. Ya, silakan. Saya baca ya, Pak. Imamat 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Oke. Ya, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, jadi yang pertama adalah untuk memulihkan gambar rupa Allah. Bagaimana yang kedua? Yaitu menebus manusia. Jadi Yesus datang kedua itu, ya, tujuan utama yang kedua itu adalah menebus. Dan pengampunan dosa itu, saya katakan harus dengan darah. Tidak mungkin dengan darah. Coba Ibrani 9 ayat 21 dan 22. Silakan Pak Olmen dibaca, Pak Olmen. Ibrani 9 ayat 21 22, Pak.
Ibrani 9 ayat 21 dan 22 ya. Ayat 21 sampai 22 Pak ya. Ya, silakan Pak. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, itu untuk apa? Untuk memulihkan gambar dan rupa Allah. Kedua, untuk mati, Pak. Untuk mati. Karena kenapa? Tuhan berkata kepada Adam, kalau kau makan buah itu, kau pasti mati. Kata mati itu, kata mati yang benar-benar mati secara jasmani dan rohani. Ya, saya nggak bahas lagi hal ini. Ya, karena kenapa? Udah dibahas waktu yang lalu. Mati rohaninya mana? Diusir di Taman Eden. Mati jasmaninya apa? Umur Adam mati juga kan? 930 tahun. Metusalah 99, 2 Petrus 3 ayat 8. Nggak sampai satu harinya Tuhan. Nah, sekarang kita lihat impact daripada penghukuman Tuhan terhadap manusia ataupun ular itu. Kita tahu ketika mereka itu melakukan pelanggaran, ya, mereka dampaknya itu adalah sanksi yang diberikan Tuhan kepada ular. Ya, kita tahu bahwa Adam menyalahkan istrinya dan istrinya menyalahkan ular pada waktu itu. Saya nggak sebut nama ya. Ada seorang hamba Tuhan besar yang mengatakan Tuhan marah di mana ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Hamba Tuhan itu mengatakan karena mereka saling menghakimi. Itu rame tuh, viral tuh, ya, di TikTok atau di YouTube. Hamba Tuhan besar loh ya. Saya nggak sebut namanya ya. Ya, jadi itu bukan menghakimi. Menghakimi itu adalah akibat. Sekali lagi, menghakimi itu adalah akibat. Sebab pertamanya kenapa? Tidak taat. Udah itu saja, bukan menghakimi. Nah, sekarang kita mau melihat dari mana datangnya ular itu. Kok bukan kerbau? Kuda, kelinci, gajah. Kok datang ular? Begitu. Nah, ini menarik ya. Nah, jadi begini ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa malaikat itu diciptakan terlebih dahulu dari manusia. Saya ulang, malaikat itu diciptakan terlebih dahulu dari manusia. Di mana ayatnya? Nehemia 9 ayat 6. Hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit dengan segala bala tentaranya. Ya, saya baca sampai di sini saja ya, yang di bold kuning, yellow. Engkau telah menjadikan langit, ya langit dengan segala bala tentaranya. Nah, bala tentara itu siapa? Angel, malaikat. Perhatikan Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Yang harus memperoleh keselamatan itu manusia. Jadi siapa itu malaikat atau bala tentara itu? Ya roh-roh yang melayani itu. Makhluk surgawi. Diciptakan di dalam Nehemia 9 ayat 6. Ya. Nah, lalu kita tahu bahwa malaikat pertama itu yang diciptakan dari manusia itu juga mempunyai free will, kehendak bebas ya, bukan diciptakan seperti robot ya. Dia diciptakan free will dan ditaruhnya itu dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan dia paling dekat. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat ada tiga ya malaikat. Satu adalah Mikael. Mikael, L itu ilahi. Gabriel, ya, Mikael itu penghulu malaikat ya. Gabriel, Gabriel itu the messenger of God ya, yang menyampaikan pesan Tuhan waktu Maria mengandung dan pada waktu Daniel berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dia bawa pesan itu kepada Daniel. Tetapi ketika dia bawa pesan itu di angkasa itu, dia dihalangi oleh penguasa media Persia pada waktu itu, sehingga Mikael yang harus turun. Dan yang ketiga adalah Helel, ya, pemuji penyembah. Itu yang dekat dengan Tuhan. Makanya gak kaget kalau di gereja banyak yang jatuh pemuji penyembah, WL, singer. Jatuh dari mana Pak? Bukan jatuh dari tangga, ya, jatuh dalam dosa. Ya, karena malaikat pemuji penyembah itu jatuh. Nah, ketika dia mempunyai free will, kehendak bebas itu, mereka melakukan yang namanya kudeta. Ya, Jeff Hepman dalam bukunya Kudeta di Taman Eden, ya, bukunya itu ada pemberontakan. Dia dengan sepertiga pengikutnya itu pemberontak.
dan ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, peperangan atau pemberontakan itu, Rasul Yohanes menulis hal ini dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Timbullah peperangan di sorga, peperangan di sorga, tempat kediaman Tuhan. Dan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Perang itu di situ, ya, kudeta. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Jeff Hammond, ya, kudeta di Taman Eden. Dan malaikat yang memberontak itu tentu tidak menang, tentu tidak bisa melawan. Ya, karena kenapa? Dikatakan mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di sorga. Dan si naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke bumi. Seulang, ya, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Tapi ini, lihat ini, ya, nih. Naga besar, si ular tua itu yang disebut iblis atau Satan. Ini dia. Jadi malaikat itu yang memberontak itu mulai disebut iblis atau Satan. Seulang, ya, disebut iblis atau Satan. Jadi Tuhan menciptakan Satan nggak? Tidak. Tuhan menciptakan malaikat lebih dahulu, malaikat pemberontak, ketika dibuang ke bumi, namanya sudah disebut iblis atau Satan. Pak, Lucifer dari mana, Pak? Lucifer itu adalah terjemahan bahasa Perjanjian Baru ke dalam bahasa Romawi yang namanya Vulgata, namanya Lucifer, yang pertama kali disebutkan oleh Santo Jeromi di abad 3 atau abad 4, ya, disebutkan Lucifer, ya, tetapi kita lebih elai menggunakan kata iblis atau Satan. Nah, makanya ketika waktu Adam Hawa itu digoda, yang muncul kan ular. Tangkap sampai di sini. Yang muncul itu adalah ular. Jadi ular itu lambang representasi kuasa iblis. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1, bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Cerdik bukan berarti apa? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh National Geographic, ya. National Geographic mengatakan salah satu binatang yang tercerdik di dunia itu adalah ular. Ya, ular itu bisa menangkap mangsanya dengan tipu daya. Dengan tipu daya apa? Dia bisa berkamuflase, bisa ngumpet di bawah ketimbunan daun-daunan, bahkan dia bisa, ya, yang namanya, ada yang namanya tuh ular derik, ya, ujung ekornya itu tuh bisa bergerak, ya, seolah-olah itu adalah umpan, sehingga mangsanya itu mendekat, sehingga dia mencaplok hal itu. Bahkan ular juga bisa mendeteksi setiap getaran mangsanya dia. Makanya yang paling cerdik itu ular. Nah, jadi ular itu tidak ujuk-ujuk muncul di Taman Eden, ya, tetapi bicara tentang satu, simbol pemberontakan, dua, simbol penyesatan, tiga, simbol perlawanan kepada Allah. Makanya yang muncul itu di Taman Eden ular. Baik, jadi sang kita lihat itu, dan Tuhan mengutuk, ya, baik ular yang sudah mempengaruhi atau menipu Hawa dan suaminya, termasuk dengan manusia. Nah, apa kutukannya itu? Nah, kita lihat di sini dalam Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ini apa? Dengan perutmu engkau akan menjalar. Ya, ini apa? Benar-benar hurfiah atau punya pandangan lain atau tafsiran lain seperti ini? Nah, kita akan dapatkan jawaban ini. Ya, jadi ada beberapa pandangan yang memang saat ini berkembang. Ya, apakah memang ular itu sebelum dia dikutuk itu bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini? Saya melihat dulu, ya, ada pandangan pertama. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Targum, ya. Targum itu apa sih? Targum itu adalah terjemahan atau parafrase teks Alkitab Ibrani tanah, ya, ke dalam bahasa Aram. Ya, jadi Alkitab dalam bahasa Ibrani, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu apa? Ya, ada yang mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa tempat kampung halamannya Tuhan Yesus.
Ya, bahasa Aram seperti itu, bahasa-bahasa Semitik pada waktu itu. Nah, Targum Onkelos mengatakan begini, bahwa ular sebelumnya memiliki kaki dan bisa berjalan tegak. Tetapi setelah kutukan, ular kehilangan kaki dan menjalar. Targum Onkelos, silakan buka ya di internet, cari di jurnal ya. Bisa diperiksa oleh teman-teman semua yang ada di sini. Dan yang kedua adalah Targum Yonatan, mengatakan bahwa ular sebelumnya memiliki sayap dan bisa terbang, tetapi setelah kutukan kehilangan sayap dan menjalar. Ya, itu yang dikatakan oleh Targum Jonathan dan Midras Rabbah. Midras Rabbah ini adalah kumpulan penafsiran Rabini klasik Midras atas kitab Ibrani. Sekali lagi, kumpulan penafsiran Rabini klasik atas Alkitab Ibrani. Nah, dia mengatakan bahwa pendapat bahwa ular sebelumnya memiliki bentuk yang lebih indah dan bisa berjalan dengan tegak. Nah, ini pandangan yang pertama. Ada nggak pandangan yang kedua? Nah, ini pandangan kedua aja. Nah, pandangan yang kedua, arti menjalar dalam bahasa asli Yunan, bahasa Ibrani itu menggunakan bahasa Gahon, berarti merayap, bergerak dengan perut, dan debu tanah itu dalam bahasa Ibrani itu apar, ya, merujuk pada tanah atau debu yang diinjak. Dalam konteks ini, perhatikan ya, dalam konteks ini kutukan tersebut mengubah cara hidup ular, membuatnya lebih sulit dan memalukan. Saya kutip dengan apa yang dikatakan the fingerprint of divine, tulisan Dr. Samuel Pang, ya, saya kutip itu. Ya, kutukan itu membuat dia lebih sulit. Nah, kita akan lihat, ya, seperti apa itu kutukannya itu. Nah, kesimpulannya adalah di dalam Kejadian 3:14 tidak berarti ular sebelumnya tidak menjalar, melainkan perubahan dalam cara hidup dan keadaannya. Ular tetap menjalar, tetapi dengan cara yang lebih sulit dan memalukan. Artinya, menjalar dengan debu tanah dalam konteks ini menunjukkan perubahan dalam cara hidup ular. Nah, kita mau lihat juga ada satu kutipan yang saya ambil, ya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh The Jameson Rosette Brown Bible Commentary, ya. Dia mengatakan begini, bahwa kutukan bagi ular bersifat satu kiasan dan berlaku untuk makhluk jahat yang telah menjadikan ular sebagai alatnya. Saya ulang nih ya, perhatikan baik-baik. Berlaku untuk makhluk jahat yang telah menjadikan ular sebagai alatnya. Tadi kita tahu bahwa ada pemberontakan di sorga, ya. Malaikat-malaikat itu memberontak dan naga tua, si ular tua itu. Dan berjalan dengan perutnya maupun makan debu tanah diartikan sebagai sebuah hiasan dan menunjukkan perendahan yang Allah lakukan yang terhadap iblis. Saya katakan ulang ya, perendahan yang Allah lakukan terhadap iblis. Ular akan menjalar, artinya seorang malaikat terang jadi menjalar seperti itu, direndahkan serendah-rendahnya dari malaikat terang. Pemuji, penyembah, direndahkan serendah-rendahnya, ya, sampai dikatakan tanah, ya, bahkan sekarang merangkak dengan perutnya dan debu tanah, ya. Kita tahu bagaimana dahulu ular berjalan, barangkali ya, bentuk ular bukan seperti yang kita lihat sekarang. Barangkali dia dahulu berjalan dengan kaki maupun bentuknya, bagaimanapun kita bahas bukan itu, tetapi ya, dia yang berjalan di atas tanah, menjalar. Artinya apa? Kiasat itu artinya apa? Dari seorang malaikat terang, dia harus menjalar di atas debu tanah. Dan kita tahu, nanti kita akan sampai ke sana. Manusia juga dikutuk. Dikutuk di mana? Tanah yang diusahakan itu kan dikutuk oleh Adam itu. Kalau teman-teman baca di dalam Kejadian 3 itu, ya, semua kebutuhan, sumber daya, resources, ya, itu semuanya ada, tumbuh-tumbuhan semua ada. Tetapi ketika melanggar Adam Hawa itu, tanah itu dikutuk. Seulang, tanah itu dikutuk Tuhan. Artinya apa? Adam Hawa kalau dulu tinggal makan, tinggal petik, tinggal nikmati. Sekarang kalau dia mau makan, dia harus menanam benih. Tanahnya sudah dikutuk. Nah, kita akan sampai ke sana nantinya. Nah, kita lihat dulu ini. Nah, ular sejak saat itu
selamanya akan dipandang sebagai makhluk yang hina dan tercela, dan sasaran yang pantas bagi caci maki dan penghinaan. Dengan perut mula, engkau akan menjalar. Bahwa dulunya dia dapat berdiri di atas kaki atau setengah tegak, sedangkan kemudian dia akan merayap, perutmu melata, tanda petik ya, perutmu melata di atas tanah. Satu, ungkapan tentang keadaan yang menyedihkan dan sangat hina, yang sangat hina, ya. Sekutip dari ya sarapan pagi ya .org ya, kejadian 3:14 ya, debu sebagai makanan ular ya. Silakan buka di internet ya, sekutip apa yang dikatakan di sana itu. Nah, saat kita lihat itu ular. Nah, jadi ular itu adalah bentuk dari iblis ya, dan Wahyu 12 ayat 9, sehingga dikatakan bahwa ular itu adalah representasi simbol perlawanan kepada Tuhan, representasi pemberontakan, penyesatan, dan dia dibuang ke bumi pada waktu itu. Artinya ya, ya dikatakan bahwa eh, impact kepada manusia itu juga, bahwa manusia sejak dia dikutuk oleh Tuhan itu juga ya, manusia kembali kepada debu atau tanah, karena tanah itu sudah dikutuk dan kita tahu bahwa material manusia itu adalah tanah. Coba dibaca Pengkhotbah 12 ayat 6 dan 7. Pengkhotbah 12 ayat 6 atau 7. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, debu kembali kepada apa? Tanah. Dan satu lagi, karena sudah dikutuk, Pak, ya, kita juga bisa sakit, bisa stres, depresi. Kan dampak itu. Tubuh kita akan menua, kita akan merosot, ya, kita akan akhirnya mati kembali kepada tanah. Dikatakan Pengkhotbah tadi 12 ayat 6 7. Coba kita lihat dulu ayatnya ya. Kita buka ayatnya ya. Kita akan menurun tubuh kita ini. Coba kita lihat di dalam Dua Korintus 4 ayat 11, silakan dibaca satu orang. 2 Korintus 14 2 Korintus 4 ayat 16. Silakan satu orang dibaca yang perempuan. 2 Korintus berapa tadi, Pak? 2 Korintus 4 ayat 16, Bu. 2 Korintus 4 ayat 16. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu kan akibatnya kan merosot, menua. Ibu Kori, Ibu Dewi, udah ada keriput belum? Sudah ada, Bu. Pengen saya tarik, nggak punya duit, Bu. Pak Roman, udah ada keriput belum? Ubanan. Saya udah punya ubanan, Pak. Tapi yang paling banyak diketek. Menua, merosot. Tetapi, kata Paulus, manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Di dalam siapa, Pak? Kristus. Di dalam Tuhan. Karena ada Yesus. Jadi, itu dia ya. Ular itu adalah representasi. Ya, kita tahu datang dari mana. Malaikat pemberontak itu dibuang ke bumi. Dan akhirnya ular itu akan makan debu. Ya, artinya apa makan debu? Coba kita baca. Ya, makan debu artinya daging. Daging manusia. Coba baca dulu Kejadian 6 ayat 3. Satu orang. Kejadian 6 ayat 3, satu orang. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan,
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ya, Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. nah, Pak, perhatikan ya. Ketika roh Allah itu meninggalkan manusia pertama ciptaan itu, tinggal apa, Pak? Daging. Betul tidak? Saya sempat tanya, daging itu apa tuh produknya? Tanah kan? Nangkep nggak? Halo? Nangkep nggak? Nah, makanya manusia yang selalu ya kedagingannya nggak bisa diatasi. Makanan ular, Pak. Makanan iblis. Nangkep sampai sini ya. Nah, coba kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silakan dibaca. Ini ada di PPT Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya baca ya Pak. Silakan. Oleh sebab itu, Alkitab sering mewanti-wanti umatnya untuk melawan keinginan-keinginan dagingnya agar dia jangan menjadi mangsa dari iblis. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbudakan daging perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ular makan debu tanah, Pak, yang dimakan itu siapa? Manusia yang selalu hidupnya ya nggak di dalam Tuhan, daging. Ya, itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21. Percabulan, kecemaran, nafsu, penyembahan berhala, sihir. Ini makanan ular, Pak. Tapi saya yakin sini nggak ada, karena milik Kristus. Ya, siapa yang dalam Kristus ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi kalau yang nggak ciptaan baru, ya begini. Santapan dia itu. Di sini nggak ada. Yang ada di planet lain, Pak. Gitu, ya. Nah, baik. Jadi, impact daripada hukuman terhadap manusia itu jelas, ya. Tanahnya juga harus diusahakan. Kalau dia mau makan, dia mesti tanam padi. Kalau dia misalnya mau makan buah, dia mesti tanam pohonnya. Karena dikutuk. Dan tubuh manusia itu pun juga menua. 120 tahun. Pak Alex, umurnya bisa tebak ya. Paling 20 tahun nih Pak Alex umurnya. Ada 20 tahun, Pak. 19, Pak. Oh maaf. 19 ya? 29. Ngaku. Saya aja 25. 52. Pak Soneta ngaku nih jujur nih. Orang jujur disayang istri loh, Pak. Iya, Pak Dino. Shalom, Pak. Oke, nangkep ya sampai di sini ya, Pak ya. Nangkep ya, lanjut ya. Nah, jadi wanti-wanti ya. Jangan sampai ular makan tanah. Yang artinya apa? Bukan makan debu, Pak. Kalau baca kita harus tahu, dia makan tanah itu artinya manusia yang hidupnya dengan daging. Nah, Pak boleh nggak Pak makan B1, B2, B29? Boleh, itu nggak jadi masalah. Pak B29 sabun Pak. Iya, kalau emang ada B29 ya makan lah itu. Kalau B2 ajak-ajak aku lah ya. Gitu. Kalau makan daging itu nggak apa-apa, ular nggak takut. Tapi kalau makanannya percabulan, hawa nafsu, ya keserakahan, penyembah, dimakan itu. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita lihat sekarang ini ya. Kenapa sih ya bisa jadi hukuman itu terjadi? Ya, karena apa? Dalam ayat 17 di pasal 3 itu, firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau, tanahnya terkutuk, Pak. Tanah, termasuk manusianya nggak masuk. Kamu udah sakit. Saya nggak kena hujan, enak badan nih. Maaf ya, pakai jaket saya lapis nih. Gitu. Tambah minuman lagi. Kita tinggal kasih Pak Rudi aja nih. Berapa bayarnya nanti dibayarin Pak Rudi. Jangan dong Pak. Di belakang aja itu Pak. Boleh, boleh. Nah, terkutuklah tanah itu karena engkau. Terkutuklah tanah itu karena engkau. Kenapa? Maaf ya. Udah jelas-jelas
Yang makan itu Hawa. Kenapa yang dikatakan oleh Paulus dosanya dosa Adam? Ya, betul tidak dosa Adam? Ya, karena perintah untuk tidak makan buah itu pertama kali kepada Adam, bukan kepada Hawa. Hawa itu hanya dapat perintah informasi itu dari siapa? Dari Adam, suaminya. Tetapi firman-Nya kepada manusia itu di ayat 17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan kau makan, terkutuklah. Mestinya Adam pasti tahu dong, ya kan? Kasihan, jangan kau makan itu sayang, gitu ya. Nanti kita bisa kena hukuman ini, dimakan juga. Adam cinta mati, bucin, budak cinta, gitu, ya, gitu ya. Karena nggak ada perempuan lain, cuma ada Hawa, iya kan? Gitu, bucin dari dulu, gitu ya, budak cinta. Nah, pertanyaan saya, kalau Adam tidak makan, kira-kira satu atau dua-duanya dibuang sama Tuhan diusir? Dua-duanya, Pak. Alasannya apa, Bu? Dua-duanya, karena satu ada mengikuti istrinya. Oke, Kedua, karena yang melanggar itu istrinya juga. Jadi, kalau sederhananya, keduanya jatuh dalam dosa, Pak. oke. Ada yang lain? Mereka bukan lagi dua, mereka satu, Pak. Nah, bagus ya. Pak John ini selalu menarik ya. Perhatikan Bapak Ibu dalam Kejadian 2 ayat 24. Silakan dibaca. Ini jawabannya, Bu. Kalau Adam tidak makan, tapi Hawa makan, Adam tidak makan. Dua-duanya diusir, Bu. Silakan dibaca. Kejadian 2 ayat 24. Ya, saya bacakan bagi kita. Silakan. Kejadian 2 pasal 24 demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Jadi kalau Adam tidak makan, kita berandai-andai ya, boleh dong berandai-andai. Ya kan, Adam nggak makan, Hawa makan. Apakah akan diusir cuma Hawa ada? Nggak bisa, Pak. Karena dua-duanya sudah satu daging. Sudah jadi suami istri. Jadi di situ juga grand design terhadap keluarga itu sudah dibentuk Tuhan dari mana? Eden. Makanya buat keluarga yang sudah menikah ya, Pak John, Pak Salateli, ya, dan yang lain-lain yang sudah menikah, hormatilah pernikahan itu sebagai lembaga tertua di dunia. Ya, lembaga tertua di dunia kan pernikahan, Pak. Gitu. Jadi nggak mungkin cuma Hawa yang diusir, dua-duanya diusir. Ya, dan dua-duanya menerima konsekuensi. Baik, selanjutnya ya. Nah, jadi kita dapatkan banyak poin penting di sini. Nah, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena ketidaktaatan. Kalimat ini tidak semata-mata ditafsirkan hurufiah ya. Tetapi terkutuklah tanah artinya, ini yang hijau ya. Kenapa dikutuk? Untuk kita melihat proses manusia diciptakan. Kan manusia diciptakan itu kan dari debu dan tanah. Ya kan? Jadi kembali kepada debu dan tanah juga. Tadi dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 ya. Ya, tanah kembali kepada debu dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan dan merosot. Ya, umur cuma 120 tahun dan kita pun akan menua, keriput, bisa sakit, bisa flu, bisa batuk, ya, gitu. Dan akhirnya kita juga nanti kita akan mati. Tetapi ya, kita bersyukur kita memiliki Kristus. Saya selalu ulang ini. Tetapi kabar baiknya ada Kristus, Pak, yang menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Bukankah ketika mereka diusir, mereka buat pakaian cawat dari pohon ara, dan itu pun tidak bisa menutup ketelanjangan mereka, dan Tuhan buatkan pakaian dari kulit domba. Itu tipologi tentang Kristus, anak domba Allah itu, yang akan menembus manusia dari kengerian kekal. Karena ada Kristus kita diselamatkan, dan kutuk ini sudah ya diselesaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib dengan kalimat ketujuh tetelestai, sudah selesai sampai di sini.
Gitu. Nah, jadi Adam akan kembali kepada tanah dan berupa benda mati, dan roh ya kembali kepada Allah. Ya, Adam diambil kata Adamah ya, tanah ya. Berarti manusia itu dikutuk ya dari sumbernya yaitu tanah ya, dikutuk dari sumbernya tanah. Ingat ya, saya hanya mau tekankan poinnya bahwa kita tidak mengalami hal ini karena kita di dalam Kristus. Ya, akibatnya memang iya. Kita akan menua, kita akan menurun, jasmani kita akan mati, tetapi kita di dalam Kristus. Sekali lagi, ada Kristus. Semua itu karena ada Tuhan. Nah, 13 yang terakhir, 14 2 saat lagi. Nah, tanah ini juga kemudian juga menjadi tubuh atau daging yang tadi saya sampaikan itu. Nah, tadi saya katakan tadi bahwa daging itu perbuatan-perbuatan yang nggak sejalan dengan tuntunan roh. Makanya Paulus mengatakan hiduplah di dalam ya tuntunan Roh Kudus, bukan dalam keinginan daging. Hiduplah menurut roh, bukan menurut daging. Ya, kata daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dengan kata lain ya bahwa peringatan Tuhan ini dan kejadian itu ya bahwa ular akan memakan debu tanah itu ya. Makanya Matius 26 ayat 1 mengatakan manusia itu diperingatkan oleh Rasul Matius, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi minta tuntunan roh Allah. Solusinya cuma itu, tidak ada yang lain. Daging nggak bisa dilawan, tapi dengan roh Allah kita dimampukan ya satu kekuatan untuk bisa mengalahkan daging itu. Dan manusia yang jatuh dalam dosa itu ya daging ya karena free will ya keadaannya sangat tergantung dari daging, susah tuh membedakan ya, daging dan jiwa. Makanya perlu yang namanya tuntunan dari roh Allah. Dan yang terakhir ya, dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Fakta bahwa apa yang difirmankan Tuhan Allah dari kalimat ini adalah bahwa seluruh kebutuhan manusia berasalnya itu dari tanah. Pertanian, hasil bumi, sebutin semuanya. Semua dari tanah. Makanan, buah-buahan, sayuran, daging, pakaian, macam-macam. Tanah semuanya. Itu terkutuk. Dan semak duri ya, yang dihasilkan bagimu ya. Artinya apa? Semak duri tajam. Nah, tangan bisa luka. Artinya apa? Kita akan mendapatkan itu dengan berkeringat, bekerja, ya akan berat, ya. Karena apa? Pelanggaran tadi itu. Makanya bagi suami-suami yang di sini bekerja, ya, termasuk saya untuk keluarga, untuk istri banting tulang, ya, jangan banting yang lain ya, banting tulang begitu, ya, itu kerja keras, ya, untuk keluarga. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu akibat melanggar perintah Allah. Manusia dan awalnya berlimpah dengan makanan karena berada di Taman Eden. Namun setelah jatuh ke dalam dosa, manusia harus bersusah payah mencari makanan sampai kapan? Yaitu sampai manusia kembali kepada tanah, sampai kita berpulang pada Tuhan, kembali kepada tanah seumur hidup. Fisik kita ya, jasmani kita, tapi roh kita ya sudah di dalam Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Bersyukur, kita selalu katakan bersyukur. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus. Ya, kalau tidak ada Yesus, ya, kita paling malang di dunia ini. Tapi karena Yesus, Allah mengutus putranya dan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus manusia dari kegelapan kekal, termasuk Bapak Ibu dan saya. Kita memiliki Kristus, gitu. Nah, bahan saya selesai sampai di sini. Kiranya paparan ini memberkati kita semua ya dalam Kejadian 3. Ya, bagaimana kejatuhan manusia dan bagaimana kutukan Tuhan terhadap manusia dan juga pada ular, dampak akibatnya dan konsekuensinya, dan apa yang dimaksud dengan ular, lalu bagaimana ular itu bisa berjalan atau mungkin menjalar. Kita udah dapatkan jawaban-jawaban tadi, dan nanti bahan ini saya akan share kepada Bapak Ibu di grup supaya bisa dipelajari kembali. Demikian ya paparan saya pada hari ini, sudah hampir 56 menit. Saya stop bahan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.